Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya. Kita masuk ke dalam hukum 2 Newton dari bab yang ketiga ya, yaitu dinamika gerak. Kita coba akan mengerjakan mengenai soal dari ini ada contoh soal aktivitas ya. Aktivitas 2. Kalau yang aktivitas pertama mungkin mudah ya. Sebenarnya aktivitas 2 pun sebenarnya sama ya. Sama itu. Nah, coba saya akan mengerjakan yang soal nomor 2 saja di sini. Saya tinjau di situ ada sebuah balok. Baloknya diberi gaya F sama dengan 150 Newton. Kemudian A-nya ternyata bergerak juga 3 meter per sekon kuadrat. Nah, dihitung gaya gesek. Kita diminta untuk menghitung, tentukan gaya gesek. Nah, gaya gesek itu kan pasti berlawanan dengan gaya normalnya ya, FK-nya. Sorry, F-nya bukan gaya normal. Nah, maka kita bisa menuliskan bahwa sigma F itu sama dengan M kali A. Kenapa tidak sama dengan 0? Karena dia bergerak. Kalau bergerak itu berarti tidak sama dengan 0. Nah, untuk sigma F-nya itu jelas F min FK sama dengan M kali A. F-nya adalah 150 min FK sama dengan masanya adalah 30 dikali A-nya adalah 3 sama dengan 90 derajat. Kok 90 derajat? 30 kali 3 ya, 90 Newton. Nah, maka FK-nya adalah 150 dikurangi 90 sama dengan 60 Newton. Selesai. Berikutnya untuk yang nomor ke-1 untuk soal diskusi. Benda bermasa 101,5 kg diletakkan di puncak bidang miring kasar yang memiliki sudut kemiringan bla bla bla. Hitunglah besar gaya gravitasi yang mempengaruhi gerak benda dan percepatan yang dialami benda tersebut. Hitunglah besar gaya gravitasi yang mempengaruhi ya, gaya besar gravitasinya kan 10 ini udah disebutkan ya. Mestinya kita mencari ini percepatan yang dialami benda. Ini ada gaya geseknya, berarti kita gambarkan seperti ini. Tarik sana. Oh, meluncur ke bawah. Meluncur ke bawah berarti ini gaya geseknya ya. Berarti otomatis kan kalau gerakannya meluncur ke bawah berarti kan gayanya ini yang W sin alfa. Berarti ini FK-nya. Nah, kenapa kok bisa dapat itu, Pak? Nah, mana ya kemarin? Kemana? Oh, saya hitung lagi ya. Sebentar. Nah, ini dia. Kenapa dapat T sin-nya seperti ini ya? Seperti ini. W sin 45. Nah, misalkan kita turunkan ini ya. Nah, ini kan tegak lurus apa? Sebagai W-nya. Nah, ini W. Ya kan? Nah, kemudian yang ini sebagai garis normalnya. Nah, kemudian kita bisa tarik garisnya ke sini. Nah, seperti itu. Nah, 45-nya di mana? 45-nya di sini. Nah, kalau saya gambar lagi ya, kan seperti ini. 45 derajat. Nah, ini W, ini sebagai TX-nya. Ini kan TJ. Nah, ini TX-nya. Berarti kan sama saja sinus 45 derajat itu sama dengan TX per W. TX sama dengan W
sin 45 derajat, ya kan? Nah, berarti TX-nya kan arahnya ke sana. Nah, ini. Nah, arah ke sana itu kan sama saja di sini. Bisa saya tuliskan di sini gitu loh. Ya, TX sama dengan W sin 45. Ya kan? Nah, ini nggak boleh bingung ya. Kan sama persis seperti ini. T1X ini juga W sin 45. Kalian itu biasanya bingungnya dalam hal menempatkan 45 derajatnya. Padahal asal muasalnya kalau di soal sebelumnya ya, ini kan 45 derajatnya di sini. Kok bisa pindah ke sini, Pak? Nah, itu karena konsep kesebangunan. Ya. Kesebangunan. Ini kebetulan kan pas sudutnya dalam 45 derajat. Tapi kalau di sini nanti berapa derajat ini sudutnya? Sudutnya 30 derajat terhadap lantai. Berarti ini 30 derajat. Berarti ini juga 30 derajat. Ini 30 derajat. 30 derajat. Nah, ini tinggal mengganti 45. Kalau soal sebelumnya itu kan 45. Tinggal diganti aja dengan 30 derajat. Nah, sudah ketemu TX-nya ya. Ini ya asal muasalnya. Berarti W sin alfa min FK sama dengan M kali A. Nah, W-nya adalah 1,5 kali 10 kali sin 30 min 1,5 sama dengan 1,5 kali A. Ini kan 15. 1,5 kali 10 kali setengah min 1,5 sama dengan 1,5 A. Coret-coret 5. Berarti kan 5 kali 1,5 7,5 dikurangi 1,5 sama dengan 1,5 A. 6 1,5 A. A sama dengan 6 per 1,5 sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Hasilnya selesai. Nah, ini harus hati-hati ya. Cara melukiskan sudutnya itu juga kalian mestinya harus hati-hati. Seperti itu. Biasanya siswa itu bingungnya di masalah sudutnya ini. Biasanya. Namun kalian bisa membuat kesimpulan sendiri. Oh, manakala bidangnya miring seperti ini, pasti pakai W sin alfa di bagian sini atau yang atas. Itu sama saja. Seperti itu. Itu biasanya sudah main feeling nanti kalian. Jadi tanpa harus dihitung pun sudah bisa memperoleh rumusan bahwa kalau gaya di bidang miring itu besarannya adalah W sin alfa. Oke, kita lanjutkan untuk permasalahan berikutnya. Fisika itu kan isinya belajar tentang masalah. Menyelesaikan masalah maksud saya. Oke, selanjutnya. Nah, ini soal benar salah ya. Percepatan benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda jika massa benda tetap. Ini benar ya, bahwa F sama dengan M kali A. Ya kan? Percepatan benda A berbanding lurus dengan F. Atau gini, kenapa kok berbanding lurus? Kita bisa menurunkan rumusan seperti ini. M sama dengan F per A. Misalkan saya punya dua buah benda, kan kita bisa membandingkan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dia sebanding asalkan apa? M-nya sama. Berarti pernyataan 1 benar. Pernyataan kedua, percepatan benda berbanding lurus dengan massa benda jika gaya yang bekerja pada benda tetap. Nah, berarti A-nya yang tetap. Berarti berbanding lurus ya. Bahwa percepatan benda
berbanding lurus dengan massa benda A itu sama dengan F per M. Coba kita lihat. Apakah A berbanding lurus dengan massa? Salah. A itu berbanding terbalik dengan massa. Ya. Jadi pernyataan kedua salah. Pernyataan ketiga. Gaya gesek bernilai negatif karena arahnya berlawanan dengan percepatannya. Benar. Ya. Jadi kalau arah percepatannya ke kanan ya, misalkan ini balok, arah percepatannya A sama dengan 5 meter per sekon, nah otomatis FK-nya ke sini. Nilainya negatif. Pernyataan ketiga benar. Gaya normal tidak mempengaruhi percepatan benda. Itu juga benar. Ya. Itu benar. Gaya normal itu tidak mempengaruhi percepatan benda. Gaya searah percepatan bernilai positif. Ini juga benar. Jadi kalau gaya searah percepatan itu bernilai positif. Kalau berlawanan arah itu bernilai negatif. Oke, nomor 3. Gaya F bekerja pada sebuah benda yang masanya M1 menyebabkan benda tersebut mengalami percepatan sebesar 6 meter per sekon kuadrat. Jika F bekerja pada benda bermasa M2, percepatan yang ditimbulkan adalah 3 meter per sekon. Nah, caranya seperti ini. Pertama, M1 memiliki gaya F. Iya kan? Dan jika F dikerjakan pada benda bermasa M2, itu juga sama. Jika dikerjakan pada benda yang bermasa M1 tambah M2, itu juga sama. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa F1 itu sama dengan F sama F2 sama dengan F. Ya kan? Kemudian ada massa M1, M2, M3. Maka kita bisa menuliskan terlebih dahulu untuk masing-masing percepatannya ya. Bahwa untuk yang pertama M1, F1 kan kita bisa menulis F1 sama dengan M1 kali A. Berarti kita bisa menulis F1 sama dengan M1 kali A1-nya adalah berarti F1-nya adalah 6M1. Iya kan? Nah, ini sama dengan F sama dengan 6M1. Karena apa? F1 kan sama dengan F. Sekarang tinjau yang 2. F2. F2 sama dengan M2 kali A2. F2 sama dengan 3M2. Nah, ini juga sama saja, bahwa F sama dengan 3M2. Nah, kita bisa samakan antara yang kiri dengan yang atas dengan yang bawah, maksud saya. Bahwa 6M1 sama dengan 3M2. Benar? Ini bisa dicoret ya. Nah, ini 2 berarti M2 sama dengan 2M1. Nah, sekarang ditanyakan adalah tentukan percepatan gabungan kedua benda dengan menggunakan analisis kesebandingan besaran. Nah, berarti kita bisa menuliskan bahwa F ya. F itu kan sama dengan M1 tambah M2 dikalikan A. Nah, ini substitusi M2-nya. M2-nya masukkan ke sini. Berarti 2M1. F itu kan boleh saya tulis 6M1 sama dengan M1 tambah 2M1 dikalikan A. 6M1 sama dengan 3M1. A sama dengan 6M1 per 3M1. 2 meter per sekon kuadrat. Selesai.
Berikutnya nomor yang keempat ya. Nomor yang keempat. Nah, silahkan kalian baca mengenai permasalahannya ya. Pilihlah satu jawaban yang benar berdasarkan teks tersebut. Gaya normal yang dirasakan Anita pada saat lift turun seperti gambar A. Nah, ini kasus liftnya turun ya. Nah, berarti saya bisa menuliskan normal kan jelas ke atas. Ini kan jelas W. Karena arah gerak turun, nah seperti ini. Berarti yang ke bawah itu positif. Yang ke atas negatif. Berarti saya bisa menuliskan bahwa W min N sama dengan M kali A. Nah, W-nya berapa? W-nya adalah 50 kg. Nah, ini asumsinya berat liftnya tidak dipertimbangkan ya ini. Soalnya kan mestinya W itu kan berat manusianya sama berat liftnya. Tapi ini berat liftnya itu diabaikan. Nah, kalau misalkan diketahui berat liftnya, ya berarti W-nya antara lift ditambah dengan berat manusianya. Seperti itu. Jadi kita bisa menulis W-nya, karena ini kan 50 ya. 50 kali 10 min N sama dengan 50 kali, percepatannya adalah 2 meter per sekon ke arah bawah. 2 meter per sekon kali 2. Nah, berarti 100 sebentar. 50 itu 500 ya. Min N sama dengan 100. 500 min 100 sama dengan N. Nah, berarti N sama dengan 400 Newton. Jadi gaya normalnya adalah 400 Newton. Kemudian berikutnya. Pada gambar A, N bernilai negatif karena berlawanan dengan A. Ini negatif karena berlawanan dengan A. A arahnya ke bawah, N-nya ke atas. Berarti negatif. Benar. Berat Anita dalam lift pada gambar A saat ditimbang kurang dari 500 Newton. Nah, kita bisa bandingkan ya. Ketika lift bergerak turun, ya, maka N bernilai negatif, sedangkan W bernilai positif. Berarti jelas kesimpulannya, ini pada gambar A. Kalau gambar A itu kan geraknya turun ke bawah ya. Berarti N-nya jelas ini. Berarti kita bisa menuliskan N kurang dari W. Berat Anita dalam lift pada gambar A saat ditimbang kurang dari 500 Newton. Sebagaimana kita ketahui, berarti N kurang dari W, di mana N berkurang. Berarti kesimpulannya kan N berkurang. Kurang dari, ini salah ya. Benar kan? Karena beratnya kan N berkurang, maka tubuh kita akan terasa menjadi lebih ringan. Bukan kurang dari 500 Newton. Berat Anita dalam lift pada gambar saat gambar A saat ditimbang kurang dari 500 Newton. Ini salah ya. N-nya bernilai negatif.
W-nya bernilai positif. Ini konstruksinya kan benar. Berarti kalau normal kurang dari W, normal kurang dari W, itu kesimpulannya adalah berat lebih ringan. Berat terasa lebih ringan. Dengan kata mudahnya, karena dia menuju ke pusat gravitasi. Jadi menjadi lebih ringan. Seperti itu. Jadi pernyataan yang kedua ini salah. Nah, begitu juga untuk yang pernyataan ketiga, berat Anita dalam lift gambar B saat ditimbang. Nah, kalau gambar B seperti ini konstruksinya. Kan bergeraknya ke atas ya. Berarti N-nya yang positif. Sedangkan di sini W-nya yang negatif. Ya. Berarti N positif, W negatif. Berarti N lebih dari. Nah, di mana N itu bertambah. N bertambah. Berarti tubuh terasa semakin berat. Seperti itu. Dengan kata lain, kalau menjauhi pusat gravitasi itu menjadi semakin berat. Seperti itu. Jadi kalau di sini ditimbang kurang dari 500 Newton. Berat. Tapi ini konstruksinya berat Anita dalam lift ya. Sedangkan ia memiliki massa tubuh sebesar 50 kg. Kalau 50 kg itu kan asumsinya hanya berat Anita saja. Ya kan? Ini jadi pengandaiannya ini salah semua ini. Kalau di sini berat Anita dalam lift, benar ya, berarti sorry, bukan. Liftnya tetap tidak dipertimbangkan. Ini konstruksinya yang di berat Anita semua, walaupun dia ada di dalam lift. Kurang dari. Ini terasa lebih berat ya. Terasa lebih berat itu mestinya ini yang benar ya, yang kan N berkurang, berat terasa lebih ringan. Saat ditimbang kurang dari, ini benar. Nah, yang salah yang ini. Karena yang pernyataan 2 itu terasa lebih ringan. Kalau 500 Newton ya, kurang dari 500 Newton, normalnya kan 500 Newton. Nah, itu kalau kurang kan berarti lebih ringan. Nah, sebaliknya kalau yang pernyataan ketiga itu E-nya bertambah, tubuh terasa semakin berat. Nah, mestinya kan berat ditimbang lebih dari 500 Newton. Tapi kalau di sini pernyataannya kurang dari 500 Newton. Berarti pernyataan ini salah. Ya. Jadi yang benar adalah yang atas ini. Pada saat turun itu terasa lebih ringan, berarti kurang dari 500 Newton. Tapi kalau saat lift bergerak ke atas, dia lebih dari 500 Newton atau terasa lebih berat. Kemudian jika lift bergerak ke atas dengan kecepatan tetap, gaya normal yang dirasakan Anita lebih besar dari 500 Newton. Nah, ini di sini dikatakan dengan kecepatan tetap. Kecepatan tetap ya, V tetap itu akan menghasilkan percepatannya sama dengan 0. Ya. Kalau gayanya 0 itu berlaku. Kan tadi gayanya gini rumusnya. Berarti W min N sama dengan M kali A, padahal A-nya 0. W min N sama dengan 0. M kali 0 kan 0. W sama dengan N. Gaya normal yang dirasakan Anita lebih besar dari 500 Newton. Salah. Mestinya gaya normal yang dirasakan Anita adalah sama dengan beratnya. Terus yang terakhir,
pernyataan gaya normal yang dirasakan saat lift bergerak ke atas diperlambat. Ke atas diperlambat. Sama seperti saat lift bergerak dipercepat ke bawah. Gaya normal yang dirasakan lift bergerak ke atas diperlambat akan sama saat lift salah ya. Kalau saat lift bergerak ke atas diperlambat, itu gaya normalnya lebih besar. Ya, gaya normal kalau ini ke atas diperlambat. Ya, gaya normalnya lebih besar daripada saat lift bergerak dipercepat ke bawah. Seperti itu. Jadi pernyataan yang kelima ini juga salah. Berdasarkan teks, gaya normal yang dirasakan Anita dalam lift seperti gambar B. Nah, ini gambar B ya. Kalau gambar B berarti dia kan gerakannya ke atas. Gerakannya ke atas berarti ini normalnya positif. N min W sama dengan M kali A. N sama dengan M kali A nya adalah 50 kali gravitasi ditambah W nya 500. Nah, sebentar. Ini kalau yang kasus B percepatannya sebesar 1 ya. 1. Berarti ini 50 tambah 500. 50 tambah 500. N sama dengan 550. Seperti ini. N sama dengan gaya normalnya adalah 550. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Silahkan kalian bisa koreksi manakala ada kesalahan ya. Kalian bisa koreksi kembali. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.